Eh, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin pada malam hari ini, kajian Yayasan Al-Qalam Rumah Hijrah. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Yang kami hormati Dewan Pembina Pengawas Pengurus Yayasan Al-Qalam, yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Budi Manfaat, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu kajian Rumah Hijrah sekalian. Sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian eh, insya Allah pada malam hari ini tema kajian kali ini yaitu tentang bulan Zulqa'dah, bulan yang Allah berkahi untuk meningkatkan diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah bulan Syawal ini akan berakhir kurang lebih di hari Sabtu atau Ahad mungkin ya. Bulan Syawal ini akan berganti ke bulan Zulqa'dah. Yang kita ketahui di bulan Syawal itu banyak keutamaannya, salah satunya puasa selama 7 hari atau biasa kita sebut puasa Syawal. Ya, sekarang kita akan mengenal lebih jauh selain di bulan Syawal, yaitu di bulan Zulqa'dah. Kira-kira bagaimana, apa saja keutamaannya, apa saja bentuk-bentuk ibadahnya mungkin yang dianjurkan, yang disunahkan. Mari kita sama-sama mendengar penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Al-Ustadz Dr. Budi Manfaat. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf, mungkin ini Ustadz Budinya agak ada terkendala ya. Mungkin kita tunggu sebentar. Ustadz Budinya lagi ada terkendala sedikit. Sebentar kita lagi sedang mencoba menghubungi lagi Ustadz Budi. Ya, semoga saja bisa cepat ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sambil menunggu ya. Sepertinya saya juga baru lihat ya, baru melihat saya karena ya alhamdulillah untuk malam hari ini
saya diamanahi oleh tim yayasan untuk membantu mendampingi Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin perkenalan saja dulu ya, karena biasanya itu yang membawa di sini itu ada Mas Adit, ya, karena mungkin lagi ada berhalangan juga. Kemudian akhirnya ya alhamdulillah saya diberi kepercayaan, diberi amanah untuk bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian di kajian rumah hijrah ini. Mungkin sekilas yang saya tahu ya. Jadi kalau misalkan ini sambil menunggu ya, sambil menunggu dari Ustadz Budi Manfaat. Oh, alhamdulillah sudah bergabung Ustadz Budi Manfaatnya. Apa bisa langsung dimulai Ustadz? Suara saya terdengar, Mas Hamdan? Halo? Alhamdulillah kedengar Ustadz. Dengar ya? Mungkin gambarnya belum ada Ustadz. Baik. Ini Mas, proses, mohon maaf ini ada kendala sayanya ya. Jadi ini sudah saya klik cuma belum tampil ya di situ ya. Bentar Mas. Mau screen Ustadz atau kamera saja? Saya masih mencoba menyalakan video ya, tapi ini belum Wah, berhasil ya. Tapi suara siap saya Ustadz. sudah terdengar ya. Alhamdulillah sudah Ustadz. Jelas Ustaz, jelas. Sebentar Mas, ini sepertinya ada kendala di laptop saya. Mungkin saya akan restart dulu ya. Siap Ustadz. Saya akan restart nanti akan bergabung kembali ya. Baik Ustadz. Ya mungkin sambil menunggu Ustadz Budi Manfaat eh, menstabilkan apa ya kendalanya sedikit saja mungkin mengenai bulan Zulqa'dah ya. Jadi kalau misalkan dalam Islam itu ada namanya Asharul Hurum atau bulan-bulan yang masyhur, bulan-bulan yang salah satu yang dimuliakan ya. Di antaranya itu ada bulan Zulhijjah, Muharram, Rajab ya. Di bulan ini adalah bulan-bulan yang dilarang menzolimi diri sendiri dan dianjurkan untuk tidak berperang. Ya. Jadi dalam Zulqa'dah juga itu termasuk bulan haji. Ya. Jadi kan haji itu ada pembagiannya juga. Ya. Itu ada haji tamattu, ada haji ifrad. Ya. Mungkin eh, ada beberapa orang yang memang bisa melaksanakan ibadah haji itu mungkin setelah Syawal. Nah, maka Syawal Zulqa'dah itu sudah bisa termasuk. Ya, itu namanya dinamakan kalau tidak salah haji tamattu. Ya, kalau misalkan di bulan Syawal juga eh, banyak bentuk apa? Salah satu bentuk kemuliaan-kemuliaannya itu kan bersilaturahmi. Ya,
banyak silaturahmi karena di dalamnya juga ada momen-momen Idul Fitri, banyak silaturahmi. Nah, di bulan Zulqa'dah juga ada amalan-amalan tersendiri. Di Zulqa'dah juga termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, bersama Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi Asharul Hurum itu yang sudah tadi saya sebutkan, mungkin salah satunya Zulqa'dah. Kenapa bisa disebutkan Zulqa'dah? Karena orang-orang Arab pada masa lalu itu tidak melakukan namanya perang. Ya, orang Arab pada masa lalu itu tidak melakukan perang. Yang di sini juga Allah berfirman, Inna iddata syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi memang bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Ya, ini maksud Allah itu bulan yang dalam Islam ya, bulan yang Masehi, maaf, Hijriah, dalam Hijriah ini. Dan diantaranya ada 4 yang bulan diagungkan. Minha arba'atun. Arba'atun itu artinya 4 hurum. Nah, 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan. Yang di dalamnya itu diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, seperti itu. Kemudian juga Rasul tidak pernah melakukan umroh kecil, tidak pernah melakukan umroh kecuali pada bulan Zulqa'dah. Ya, jadi Rasulullah itu berumroh sebanyak 4 kali, semuanya itu pada bulan Zulqa'dah, kecuali umroh yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu satu umroh dari Hudaybiyah, satu umroh pada tahun-tahun berikutnya. Mungkin sudah bisa dimulai, Ustaz Budi. Ya, ini saya menggunakan handphone akhirnya ya. Jadi mohon maaf nanti mungkin saya nggak bisa share screen mas ya. Mungkin nanti saatnya saya bagikan visual ya. Tapi suara saya dengar, Mas Amran, Eh, suara saya lumayan, lumayan ya. coba lagi. Ya, lumayan. Eh, halo ya, halo, terdengar? Nah, terdengar, Ustaz. Terdengar ya. Ini saya menggunakan handphone ya, mohon maaf, jadi nggak bisa share screen ya. Tapi nanti kalau misalnya suaranya tidak terdengar, mungkin eh, mohon diberitahu ya, Mas Hamdan ya. Ya, Ustaz. Atau mungkin filenya bisa kirim ke saya saja, Ustaz. Apa nanti saya bantu ini. Baik, baik. Mas, ya. Saya izin WA antum, Ustaz. Eh, saya sudah WA antum, Ustaz. Mungkin Mas Hamdan bisa sambil memulai dulu, saya sambil proses mengirim ya.
Mungkin agak melanjutkan sedikit ya. Mungkin apabila salah mungkin nanti Ustadz Budi bisa menjelaskan lebih detail atau memperbaiki sedikit ya. Ini yang saya dapatkan saja mungkin. Jadi di Zulqa'dah juga mungkin eh, termasuk 30 malam yang disebutkan oleh Allah. Ya. Di sini disebutkan bahwa adana Musa salasina lailah wa atmamnaha bi asyrin tamma miqat rabbihi arba'ina lailah wa qala Musa li akhihi Harun ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Mungkin Allah telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kitab Taurat setelah berlalu 30 malam bulan Zulqa'dah. 30 malam di sini ialah bulan Zulqa'dah. Kemudian Allah sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. 10 malam bulan Zulhijjah. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Kemudian Musa berkata kepada saudaranya itu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu dan kaummu dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya mungkin itu singkat eh, yang bisa saya sampaikan mungkin mengenai bulan Zulqa'dah yang insya Allah nanti akan lebih jelasnya lagi oleh Ustadz Dr. Budi Manfaat. Insya Allah saya langsung coba share screen. Sudah, Ustadz. Ini sudah saya buka. Ya, baik. Sudah terlihat, Ustadz. Sudah terdengar ya suara saya ya, Mas Hamdan? Ya, terdengar, Ustadz. Ini gambarnya juga Baik. sudah muncul ya, Ustadz? Ya, sudah muncul. Sudah. Nah, siap, Ustadz. Mangga, mungkin bisa dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la tatimmus sholihatu illa bih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengisi waktu kita dengan kajian keislaman dan sudah hadir di Zoom. Saya lihat ada 6 orang ya, dan saya tidak melihat 6 orang itu sedikit ya. Jadi kita tetap melihat 6 orang itu adalah jumlah yang eh, luar biasa ya. Jadi ini adalah kesempatan yang agung ya. Jadi yaitu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk eh, merenungkan ilmu-ilmu keislaman. Jadi malam hari ini spesial temanya adalah terkait dengan Dzulqa'dah ya, yang diberkahi oleh Allah untuk meningkatkan diri. Jadi ini menurut saya penting sekali ya, dan umat Islam pasti eh, memandangnya juga sama ya. Jadi ini adalah sebuah kajian yang sangat penting. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Mas Hamdan dan segenap tim Al-Kolam yang secara rutin ya istiqomah menghidupkan eh, sesi-sesi di mana kita kemudian bisa saling berbagi ilmu-ilmu keislaman. Mudah-mudahan terus konsisten, terus istiqomah, eh, dan kita yakin bahwa kebaikan ini nanti akan bisa semakin luas, semakin banyak orang-orang yang bisa menerima manfaatnya, sehingga kemudian kita ikut mendapatkan kebaikannya. Saya ingin mengawalinya, Mas Hamdan, dengan sebuah matrik
yang saya ringkas dalam slide yang kedua itu. Jadi kita mungkin berangkat dari matrik ini ya. Jadi matrik keistimewaan dalam Islam. Jadi Maha Suci Allah, Maha Kuasa Allah yang menciptakan tempat-tempat, waktu ya, momen-momen itu eh, yang sebagiannya adalah diistimewakan. Jadi ada tempat-tempat istimewa, ada waktu-waktu istimewa, ada hari istimewa, ada bulan-bulan istimewa, dan dalam lingkup yang personal, setiap manusia juga diciptakan oleh Allah dengan posisi dan kondisi yang juga istimewa. Ya. Jadi mengenali keistimewaan atau yang diistimewakan oleh Allah itu adalah bagian dari hal yang sangat penting, karena kalau kita tidak tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa, besar kemungkinan kita akan mengabaikan hal itu begitu saja. Sementara Allah mengistimewakannya. Jadi kalau kita tidak tahu, ternyata ada bagian-bagian yang diistimewakan oleh Allah, biasanya lalu kita mengabaikannya. Dan malam hari ini kita belajar bagaimana mengenali keistimewaan-keistimewaan itu. Ya. Jadi yang kalau diringkas, kira-kira sebagian ringkasannya adalah seperti yang tersaji pada matrik ini ya. Jadi misalnya ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah. Di situ misalnya ada Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Arafah, Mina, Multazam. Itu adalah di antara contoh-contoh tempat yang diistimewakan oleh Allah. Jadi yang mana di tempat ini Allah melipat gandakan nilai ibadahnya. Jadi dengan mengetahui ini, maka ini bisa menjadi motivasi untuk kita eh, untuk bisa bertumbuh. Jadi mengisinya ya sehingga kemudian kita mendapatkan keutamaannya. Dan juga ada waktu-waktu istimewa. Jadi kalau yang sifatnya adalah harian, di sana ada sepertiga malam yang terakhir itu adalah istimewa. Antara adzan dan iqomah itu adalah juga waktu yang waktu yang istimewa. Sebagaimana kita bisa temukan di dalam kitab kecil, ya, risalah kecil yang judulnya adalah Wasiyatul Mustafa, yang itu memuat kumpulan eh, wasiat Rasulullah ya kepada Sayyidina Ali. Jadi kita temukan misalnya di sana, ya Ali, wahai Ali, alaika bidduai. Jadi perhatikanlah atau manfaatkanlah dengan berdoa. Bainal adani wal iqomah. Yaitu ketika di antara waktu antara adzan dan iqomah. Fa innahu la yuraddu. Sesungguhnya berdoa pada waktu antara adzan dan iqomah itu adalah tidak tertolak. Yang artinya adalah makbul. Nah, ketika kita mengetahui bahwa ternyata waktu antara adzan dan iqomah itu adalah istimewa, ya, di situ doa tidak akan tertolak oleh Allah, maka kita akan terdorong, kita akan memanfaatkan waktu yang istimewa itu ya. Jadi antara adzan dan iqomah. Juga waktu sepertiga malam yang akhir, waktu setelah sholat fardu, waktu sahur ya. Ternyata itu adalah waktu-waktu istimewa. Sehingga kemudian eh, kita akan berjuang untuk mengisinya sehingga kemudian mendapatkan keistimewaannya. Nah, ada juga waktu-waktu yang sifatnya tahunan. Jadi istimewa yang sifatnya tahunan. Misalnya adalah Ramadan ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari Arafah, bulan haram.
Jadi nanti ini yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Jadi atau yang disebut dengan Asharul Hurum ya. Jadi ada beberapa bulan haram, haram ya. Jadi bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang nanti termasuk di dalamnya adalah bulan Dzulqa'dah ya. Yang itu adalah momentum untuk kita meningkatkan amal dan pengampunan ya. Di situ kita mengisinya dengan mohon ampun ya dan memperbanyak amal soleh. Nah, ada yang disebut juga dengan hari istimewa yang sifatnya mingguan. Jadi dalam satu minggu, setiap minggu itu Allah memilih hari Jumat adalah sebagai waktu atau sebagai hari yang istimewa ya. Jadi begitu kita mengenali, mengetahui bahwa hari Jumat itu adalah dipilih oleh Allah sebagai hari yang istimewa dalam sepekan, dalam satu minggu, maka kita akan berjuang untuk mengisi hari Jumat itu dengan yang lebih baik dari hari-hari biasanya. Jadi tidak berarti bahwa hari lainnya adalah hari yang biasa, tetapi kita manfaatkan hari istimewa itu menjadi lebih baik ya kelipatannya daripada hari-hari biasanya. Jadi kalau hari biasanya kita berjuang dengan 10 langkah, hari Jumat memacu kita untuk berjuang lebih dari 10 langkah. Sehingga kemudian kita mendapatkan keistimewaan di hari yang dimuliakan oleh Allah itu. Nah, ada juga yang termasuk di slide yang berikutnya itu, yang nomor 5, yang juga adalah istimewa adalah ada momen-momen istimewa yang sifatnya kondisional ya. Ketika saat hujan turun, saat safar atau bepergian, saat berbuka puasa, saat sujud, ya, itu adalah juga momen-momen yang istimewa ya, yang sifatnya kondisional. Di momen-momen itulah ternyata juga mengandung keistimewaan. Jadi ini adalah kondisi tertentu yang membuka peluang doa-doa itu dikabulkan. Jadi ketika turun hujan, ketika dalam bepergian yang orang itu dalam keadaan eh, payah, letih ya, yang tentunya ini adalah bepergian dalam kebaikan ya. Dan ketika saat bersujud itu adalah momen-momen yang juga istimewa, dimuliakan oleh Allah. Lalu ada juga ibadah istimewa ya. Jadi sholat berjamaah itu adalah istimewa. Haji, umroh, puasa Ramadan, zikir itu adalah istimewa. Dan setiap ibadah memang mengandung keistimewaannya tersendiri. Jadi Ramadan itu mengandung keistimewaan tersendiri, sholat berjamaah juga punya keistimewaan tersendiri, zikir juga punya keistimewaan tersendiri. Sehingga kalau kita mengenali bahwa ibadah-ibadah itu mengandung keistimewaannya tersendiri, maka kemudian kita juga akan berjuang untuk meraih keistimewaan itu. Lalu kita juga mengenal ada istilah manusia-manusia istimewa ya. Jadi ulama, orang yang bertakwa, orang yang sabar, orang yang berzikir, ulul albab ya, yaitu orang yang menghidupkan akal dan hatinya, itu adalah juga istimewa ya. Mereka adalah manusia-manusia yang istimewa, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kalau kita tahu bahwa Allah mengistimewakan ulama, mengistimewakan orang yang bertakwa, mengistimewakan orang yang sabar, mengistimewakan orang yang berzikir, mengistimewakan ulul albab, yaitu orang yang menghidupkan hati dan akalnya, itu maka kita akan terdorong, termotivasi untuk menjadi manusia yang seperti itu, supaya mendapatkan keistimewaan atau kemuliaan dari Allah. Nah, ada juga yang dikenal dengan amalan-amalan istimewa. Jadi sedekah itu istimewa. Membaca Al-Quran itu istimewa.
Menuntut ilmu itu juga adalah istimewa. Membantu atau menolong sesama itu adalah istimewa. Sehingga kalau kita tahu bahwa ini adalah amalan-amalan istimewa, maka kita juga akan termotivasi untuk meraih keistimewaan ini. Jadi dengan kita mengenal bahwa ada amalan kecil yang ternyata nilainya besar. Jadi kalau kita kemudian tiba-tiba secara tidak sengaja belum sholat duhur, kemudian kita melipir, mampir di suatu masjid, kita ikut sholat duhur di situ. Setelah sholat duhur ternyata eh, ada kajian di situ dan kita ikut duduk di situ ya. Secara tidak sengaja tadi tidak ada niatan sebenarnya, tetapi kemudian kita ikut duduk di situ mendengarkan ulasan ilmu yang sepertinya adalah sesuatu amalan kecil, tetapi ternyata itu adalah nilainya besar. Sehingga kalau kita tahu bahwa mendengar ulasan ilmu itu adalah istimewa, maka kita akan juga terdorong, termotivasi untuk mengambil keistimewaan itu. Nah, yang berikutnya adalah tentang keadaan hati yang istimewa. Jadi ikhlas, tawakal, khusyuk, sabar, syukur itu adalah amalan-amalan kolbu ya, amalan-amalan hati yang itu istimewa ya. Jadi orang yang ikhlas itu adalah istimewa, orang yang tawakal itu istimewa, orang yang bisa khusyuk, orang yang bisa sabar, orang yang bisa syukur itu adalah istimewa di hadapan Allah. Sehingga kita juga akan terdorong untuk belajar ikhlas, belajar tawakal, belajar khusyuk, belajar sabar, belajar syukur, dan seterusnya. Jadi ringkasan matrik ringkasan ini eh, membuka wawasan kita untuk kita mengenal ya. Jadi mengenal waktu, tempat, hari, kondisi yang ternyata itu adalah di mata Allah sesuatu yang sangat istimewa ya. Jadi eh, slide yang berikutnya mungkin ada yang bertanya begini ya. Jadi mungkin ada orang yang bertanya kenapa eh, Allah mengistimewakan hari Jumat? Kenapa Allah mengistimewakan misalnya 4 bulan itu ya? Misalnya adalah yang nanti akan kita bahas itu ada bulan mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu Rajab ya. Jadi mungkin ada yang bertanya kenapa dari 12 itu eh, sebagiannya ada 4 bulan itu yang diistimewakan. Kenapa dari 7 hari lalu dipilih oleh Allah hari Jumat yang diistimewakan? Kenapa dari beberapa dalam sehari itu ada waktu antara adzan dan iqomah itu istimewa. Sepertiga malam yang terakhir istimewa. Yang kalau dibandingkan dengan sepertiga malam yang pertama istimewa, lebih istimewa sepertiga malam yang terakhir. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa kok itu yang dipilih gitu ya? Kenapa tempat-tempat yang diistimewakan tadi misalnya adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya, Masjid Nabawi, ya. Kenapa kok masjid yang itu yang diistimewakan, misalnya begitu ya. Jadi kalau kita bertanya begitu ya, eh, sebenarnya ini adalah kuasa Allah, begitu ya. Jadi Allah yang maha kuasa, maha mengendaki, Allah lah yang eh, apa memilihnya. Yang sebenarnya kalau ditanyakan apa alasannya, jadi apa alasannya? Sebenarnya alasan itu bukan menjadi sebabnya ya, tetapi alasan itu adalah di antara hikmah-hikmahnya, begitu ya. Jadi yang bisa kita ambil itu adalah hikmahnya. Kita tidak bisa mengenali persis
apa sebenarnya alasan Allah memilih hari Jumat? Ya. Apa sebenarnya alasan Allah memilih eh, masjid-masjid yang disebutkan tadi itu di antara masjid-masjid yang lain? Ya. Kita tidak bisa mengenali persis secara persis. Jadi karena Allah yang eh, punya kuasa untuk menentukannya. Ya. Allah Maha kuasa untuk memilih tempat atau waktu yang dikehendaki oleh Allah. Adapun kita hanya bisa mengenali hikmah-hikmahnya. Ya. Jadi yang paling penting kita adalah mengenali hikmahnya. Jadi apa hikmah Allah mengistimewakan? Ya. Apa hikmahnya Allah kemudian me- meletakkan ada Lailatul Qadar yang dirahasiakan waktunya. Ya. Jadi hanya dikabarkan bahwa ada yang disebut malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan itu, tapi Allah nggak menyebut waktunya. Yang itu bagi kita yang sangat penting adalah hikmahnya. Apa hikmahnya Allah merahasiakan itu? Jadi bukan yang terpenting adalah kenapa, tetapi adalah apa hikmahnya Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar. Apa hikmahnya Allah mengistimewakan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Apa hikmahnya Allah memuliakan hari Jumat di antara malam-malam yang lain. Jadi lebih pada itu kita eh, diarahkan begitu ya. Jadi apa hikmah Allah mengistimewakan tempat atau waktu-waktu yang kita eh, bicarakan di depan tadi itu. Yang diantara hikmahnya adalah yang pertama melatih kepekaan spiritual ya. Jadi melatih kepekaan spiritual. Jadi spiritual ini adalah wilayahnya eh, kolbu ya. Spirit, semangat yang ada di dalam diri kita, semangat kolbu ya. Jadi kepekaan spiritual ini adalah utama ya. Jadi orang yang tidak peka spiritualnya, jadi spiritualnya itu tidak sensitif ya, tidak peka. Jadi maka dia tidak akan bisa menangkap atau tergiur dengan keistimewaan-keistimewaan yang tadi itu. Jadi ketika Allah menyebut bahwa hari Jumat itu adalah hari istimewa, hari yang mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya, kok kemudian kita tidak tergerak ya, tidak peka, biasa saja rasanya ya, sehingga kemudian kita apa? Tidak terdorong, tidak termotivasi untuk meraihnya ya. Berarti kita tidak peka. Nah, harapannya kita kemudian eh, peka spirit kita, kolbu kita dengan mengenal keistimewaan-keistimewaan yang tadi itu kemudian kita eh, spiritualnya bangkit. Jadi spiritualnya tumbuh ya, menjadi lebih peka sehingga kemudian terdorong untuk meraihnya. Nah, yang kedua, hikmahnya adalah untuk mendorong peningkatan diri. Jadi dalam satu minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Jadi yang diharapkan itu adalah ada peningkatan-peningkatan. Jadi begitu melihat ada mau menjelang hari Jumat, besok hari Jumat, dan Jumat adalah hari yang dimuliakan oleh Allah, yang kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah, yang di situ banyak kebaikan-kebaikan dibanding dengan hari-hari lainnya. Maka kemudian kita terdorong untuk mengisinya lebih baik daripada hari-hari lainnya, hari-hari sebelumnya. Maka itu adalah latihan atau sarana kita untuk meningkatkan diri ya. Jadi dengan Allah meletakkan ada satu hari di antara hari yang lain, itu adalah hari yang lebih mulia, maka kita secara tidak langsung adalah sedang berlatih untuk meningkatkan diri kita dari hari ke hari.
Nah, yang ketiga itu hikmahnya adalah memberi peluang kedekatan ya. Jadi sebenarnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini sepaket ya. Jadi ini berkaitan satu sama lain. Sehingga sebenarnya meskipun diurai menjadi 5, ini satu sebenarnya. Jadi ini saling berkaitan. Jadi yang artinya nomor 3 ini adalah ini memberi peluang kita untuk lebih dekat dengan Allah ya. Jadi karena kita tahu bahwa ini adalah dimuliakan oleh Allah, lalu kita menyambut kemuliaan itu ya, otomatis sebenarnya secara tidak langsung kita juga berarti adalah sedang berjuang untuk mendekat kepada Allah ya. Nah, yang berikutnya adalah mengajarkan prioritas. Jadi supaya kita tahu ya, supaya kita lebih memprioritaskan pada tempat dan waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah. Jadi begitu kita tahu bahwa antara adzan dan iqomah itu adalah mulia, utama, istimewa, maka kita akan memprioritaskan. Kita akan memberi skala prioritas. Jadi lalu dengan mengisinya sebaik-baiknya. Maka biasanya kalau setelah adzan sambil menunggu iqomah, setelah kita sholat rawatib ya, sholat sunnah, kita biasanya mengisinya dengan doa-doa terbaik. Jadi karena kita tahu bahwa itu adalah waktu di mana doa tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi kita memprioritaskan dengan mengisinya lebih baik, lebih banyak dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Nah, yang nomor 5 adalah itu menunjukkan rahmat Allah. Jadi Allah memberi hari Jumat, Allah memberi bulan Ramadan, memberi bulan-bulan yang dimuliakan, ada yang 4 itu, memberi atau menunjukkan tempat-tempat yang dimuliakan. Itu adalah bentuk rahmat Allah. Karena di tempat dan waktu-waktu itu Allah melipat gandakan kebaikan. Berarti itu adalah menunjukkan rahmatnya Allah, menunjukkan bahwa Allah itu sayang, ya, Allah itu Maha Rahman Rahim pada kita. Jadi itu adalah bentuk rahmat Allah karena di situ banyak kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan, juga begitu banyak ampunan-ampunan yang diberikan. Jadi ini adalah hikmah Allah eh, memberi keistimewaan atau mengistimewakan tempat-tempat dan waktu-waktu eh, yang telah ditentukan. Ya. Yang berikutnya, slide yang berikutnya, maka marilah kita refleksi secara personal kita ya. Jadi refleksi untuk diri kita masing-masing. Jadi Kak, Allah juga mengistimewakan setiap kita. Jadi selain tempat dan waktu yang kita bicarakan tadi itu, Allah juga mengistimewakan setiap kita. Jadi setiap kita ini istimewa intinya. Jadi saya dan Mas Hamdan itu diciptakan oleh Allah dengan spesifikasi yang berbeda, dengan spek yang berbeda. Kalau speknya sama, maka cukuplah diciptakan satu saja, Mas Hamdan saja atau saya saja. Kalau speknya sama, gitu ya. Tapi Allah memang sengaja ya menciptakan setiap kita ini dengan spek yang berbeda. Speknya itu berbeda. Jadi ada orang yang diberi spek faktor A-nya lebih kuat daripada B-nya ya. Nanti orang lainnya diberi spek B-nya yang lebih kuat daripada A-nya dan seterusnya. Yang kalau lihat speknya variabelnya sangat banyak sehingga nanti karena setiap orang punya spesifikasi yang berbeda, keahlian yang berbeda, kekuatan yang berbeda, minat yang berbeda, daya yang berbeda, karakter yang berbeda,
sifat-sifat yang berbeda, golongan darah yang berbeda, seterusnya, warna kulit yang berbeda, maka kemudian nanti dengan kita mengenali bahwa kita ini adalah juga istimewa, spesial, maka kemudian kita juga akan eh, bisa meraih hikmah yang tadi itu ya, 1 sampai 5 itu ya. Jadi setiap orang punya waktu terbaiknya. Setiap setiap orang punya potensi terbaiknya. Setiap orang punya jalan amal terbaiknya. Nah, ini yang paling penting. Jadi setiap orang punya waktu terbaiknya. Jadi contohnya begini, ini contoh sederhana. Sama-sama penulis buku ya misalnya. Sama-sama suka nulis, suka sama-sama penulis. Ada penulis itu yang bisanya nulis kalau dalam suasana sepi. Ada orang yang bisa nulis itu kalau suasananya justru justru rame ya. Kalau sepi malah dia nggak bisa. Justru dia senang kalau nulis itu di suasana keramaian. Ada orang yang bisa nulis baik dalam suasana sepi maupun suasana ramai. Ada orang yang baik sepi maupun rame, dia sama-sama nggak bisa nulis gitu ya. Jadi macam-macam. Jadi setiap orang punya waktu terbaiknya. Jadi sehingga kemudian, oh saya senang itu kalau belajar itu menjelang tidur. Ada orang yang begitu. Oh saya itu senangnya kalau belajar itu bangun tidur. Ya pagi-pagi setelah sholat subuh itu belajar. Dan dia merasa itu waktu terbaiknya. Ya. Jadi ternyata juga sampai ke situ. Jadi Allah juga mengistimewakan setiap kita. Setiap orang juga punya potensi terbaiknya. Jadi bakat yang tersendiri, yang khas, ya, potensi yang khas, ya, dan juga jalan amal terbaiknya. Nah, ini yang nomor 3 yang saya ingin memberi penekanan ya. Jadi setiap orang punya jalan amal terbaiknya. Jadi kita misalnya kalau menelusuri sejarah para sahabat misalnya, jadi para sahabat di masa Nabi itu mereka juga punya jalan amal terbaiknya. Jadi ada sahabat yang diberi kekuatan oleh Allah pada kecerdasan intelektualnya ya. Jadi diberikan ilmu yang lebih daripada sahabat yang lainnya. Misalnya adalah siapa? Ada Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang eh, dari sisi ilmu diberi kelebihan daripada sahabat yang lain ya. Sahabat Ibnu Abbas ini eh, beliau yang dijuluki juga sebagai eh, ahli tafsir Al-Quran ya. Sehingga kemudian banyak juga tafsir-tafsir yang referensinya atau mengacu pada Ibnu Abbas ya. Sehingga Ibnu Abbas ini jalan amal terbaiknya adalah melalui pengajaran, mengajarkan ilmu, menjadi guru melalui ilmu-ilmu yang disebarluaskannya. Nah, ada juga sahabat yang jalan amal terbaiknya itu adalah bukan melalui jalur ilmu, tetapi melalui eh, sedekah ya. Jadi karena diberikan kekayaan yang lebih daripada sahabat-sahabat yang lain dan dia diberi jiwa kedermawanan yang sangat tinggi oleh Allah ya. Sehingga jalan amal terbaiknya adalah eh, melalui kekayaannya itu ya. Misalnya sahabat siapa yang dikenal eh, kebaikannya melalui sedekahnya atau melalui kekayaannya ya, kedermawanannya. Misalnya adalah sahabat sebenarnya banyak ya. Tapi misalnya kita mengenal salah satunya sahabat siapa? Misalnya yang dikenal kaya ya, Utsman bin dermawan. Affan.
Ya, Utsman bin Affan termasuk Abdurrahman bin Auf termasuk mereka adalah para sahabat yang diberi keutamaan, keistimewaan oleh Allah dalam bentuk kekayaan, dalam Kayak bentuk kedermawanan, ya. Sehingga dia jalan amalnya melalui itu, ya. Nah, ada juga sahabat yang keutamaannya bukan pada hartanya, bukan pada ilmunya, tetapi karena suaranya. Siapa ini? Siapa sahabat yang diberi keutamaan dalam bentuk suara? Bilal. Bilal, Bilal bin Robah, ya. Jadi diberikan oleh Allah suara yang merdu, ya. Lalu kemudian beliau menjadi seorang muadzin, ya, muadzin. Jadi yang adzan hampir selalu adalah Bilal. Jadi Bilal mengambil jalan amal terbaiknya ya melalui itu, ya, melalui menyerukan adzan, ya. Jadi dan kita harus mengenali itu. Allah menitipkan kepada saya ini, ya, itu dalam bentuk apa yang itu istimewa, ya, dibanding dengan orang lain. Oh, saya ini alhamdulillah diberi keutamaan oleh Allah dalam bentuk eh, apa? Mudah mudah mendapatkan ilmu dan juga bisa dengan mudah menyampaikannya. Maka saya akan bertekad untuk menjadikan ini sebagai jalan amal terbaik saya. Menjadi guru, ya, menjadi kiai atau mungkin ustadz, menjadi narasumber, menjadi eh, seorang fasilitator atau motivator yang kita niati bahwa mudah-mudahan ini menjadi jalan amal terbaik kita, ya. Ada juga mungkin yang tadi itu, ya. Jadi dia diberi keutamaan berupa jiwa empati yang tinggi, ya. Seneng kalau nolong orang itu seneng. Dia sih nggak punya banyak uang, ya, tapi seneng nolong, seneng nolong. Jadi ada orang punya kesulitan, lalu kita membantu, ya, mungkin memperbaiki, ya. Ada orang sepedanya bla bla bla, di mana banyak orang melihat itu melintas begitu saja, tapi kita diberi sensitivitas yang tinggi oleh Allah, lalu tergerak untuk menolongnya, ya, membantu membereskan atau memperbaiki orang yang sepedanya rusak, nggak bisa bantu berupa uang, tapi kita bisa bantu memperbaiki dan seterusnya. Jadi itu juga adalah keutamaan. Jadi ada orang yang diberi keutamaan berupa ilmu, berupa uang, berupa jiwa penolong, berupa kesabaran yang tinggi, berupa komitmen yang tinggi dan seterusnya. Sehingga kalau kita mengenali keutamaan itu, ya, dan kita bertekad untuk menjadikannya sebagai jalan amal terbaik kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan melalui itu, ya. Jadi pintu surga itu ada berapa? Pintu surga ada berapa? Enggak satu kan, Bapak Ibu? Tidak satu kan pintu surga itu banyak, ya. Disebutkan ada 8 apa ya? ada delapan. Disebutkan ada delapan. Nah, Neraka disebut 7. ya. Jadi disebutkan ada delapan itu adalah menunjukkan bahwa kebaikan itu, ya, surga itu, ridho Allah itu bisa dituju melalui banyak jalan. Jadi kalau kita adalah orang yang eh, diberi kelebihan oleh Allah, senang puasa, ya. Puasa itu pun bisa mengantarkan kita pada kesabaran, ya. Ada orang yang mudah sedekah, ya, dimudahkan oleh Allah dalam bersedekah. Sedekah pun itu bisa menuju pada ridho Allah, ya. Dan seterusnya. Jadi adanya banyak pintu surga itu menunjukkan bahwa jalan untuk menuju ridho Allah itu banyak, ya. Jadi bahkan kalau kita
makan, ya, makan atau minum, yang setiap makan atau minum itu menjadikan kita eh, mengucapkan syukur, ya, alhamdulillah kepada Allah. Jadi selalu sesi makan kita itu menjadikan kita ber apa? Berucap syukur, ya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas eh, makanan yang kau hadirkan, rizki yang kau anugerahkan dan seterusnya. Jadi setiap itu kita mengakuinya, itu pun bisa menjadikan Allah ridho, ya. Jadi sesungguhnya Allah sangat ridho kepada orang yang ketika makan atau minum kemudian dia memuji Allah, ya. Jadi begitu banyak jalan eh, menuju kebaikan, dan ketika kita mengenali keutamaan, ya, potensi terbaik kita, eh, keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada kita, biasanya itu memudahkan kita untuk menjadikannya sebagai jalan amal terbaik kita. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari dan memaksimalkannya? Ya. Banyak orang merasa hidupnya terpuruk, ya. Ya Allah, hidup kok gini amat, ya. Ya Allah, eh, apa? Kok kok begini, ya. Jadi dia merasa tidak punya apa-apa, ya. Padahal sebenarnya kondisinya dia hanya tidak punya banyak uang, ya. Bahkan mungkin tidak punya uang, ya. Lalu dia melihat bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Juga ada orang yang, ya Allah, aku sudah berdoa, ya, tidak sekali dua kali, bahkan setiap hari juga aku berdoa, ya. Aku juga sudah sholat, tapi kok rezekiku seperti ini, ya. Jadi kita mungkin tidak sadar pernah pernah merasa begini atau mengatakan begini, ya. Jadi kalau kita masih mengatakan begini, berarti kita lupa bahwa bahkan pada saat kita berdoa itu sendiri. Jadi ketika kita sedang berdoa, itu adalah bentuk rizki juga, begitu, ya. Tidak semua orang ditakdirkan oleh Allah untuk berdoa. Padahal berdoa itu adalah ibadah. Padahal berdoa itu menjadikan Allah senang, ya. Allah sangat senang kepada orang yang berdoa. Sehingga berdoanya itu sendiri, terlepas dari sudah dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah, berdoanya itu sendiri adalah sudah sesuatu yang luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan bahkan apa yang sedang kita minta. Jadi ketika kita berdoa pengen punya misalnya rumah, ya, belum kesampaian sampai sekarang, lalu kita merasa bahwa doanya sia-sia, berarti kita tidak berhasil. Karena berdoanya itu sendiri adalah sudah rezeki yang luar biasa. Tidak semua orang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang berdoa, orang yang mendekat kepada Allah, ya. Jadi dia mengaku atau merasa sudah sholat, ya, 5 waktu, tapi kok belum terkabul juga. Berarti dia lupa bahwa sholatnya itu sendiri, ya, sholat subuh yang kita dirikan, itu kebaikannya, bahkan 2 rakaat sebelum subuhnya itu sendiri, itu adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Itu artinya, kalaupun belum dikabulkan oleh Allah permintaan kita, tapi kita sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia seisinya. Maka kalau kita tahu itu, kita akan mengatakan Alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang mendirikan sholat. Ya. Karena kita tahu bahwa sholat itu, ya, bahkan 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Maka kalau kita tahu itu, kita tidak akan pernah mengatakan atau menyesal doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang penting, ya,
sehingga kemudian kita tidak akan eh, apa mudah gagal ya. Karena kalau kita tadi mengatakan saya sudah sholat tapi kok tetap gini-gini aja, ini adalah arah menuju kita akan putus asa. Wah kalau gitu saya nggak sholat ngapain bla 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 bla. Jadi berarti gagal. Dia tidak memaknai, tidak tahu arti yang sesungguhnya. Dia nggak tahu bahwa sholatnya itu sendiri adalah sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Ya. Maka orang yang tahu, orang yang paham, dia tidak akan pernah merasa doanya sia-sia. Dia tidak akan pernah merasa sholatnya sia-sia. Meskipun apa yang dia doakan, apa yang dia minta, mungkin yang sifatnya materi, belum dikabulkan atau belum diterima. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini khusus terkait Dzulqa'dah itu sendiri ya. Jadi kita sudah baru masuk ke sesi Dzulqa'dah ya. Jadi ternyata ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Yang banyak orang tahu adalah bulan Ramadan. Jadi sementara sebenarnya ada bulan-bulan yang lain itu yang juga dimuliakan oleh Allah. Jadi yang sudah banyak orang tahu, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat itu adalah Ramadan. Dan itu eh, sudah jelas ya. Tetapi yang belum banyak orang tahu itu adalah ada juga bulan-bulan yang lain yang juga dimuliakan oleh Allah. Sehingga malam hari ini kita khusus bahas tentang ini ya atau membicarakan ini supaya kita juga nanti menjadikan bulan ini dengan juga adalah bulan yang harus diisi dengan eh, kebaikan-kebaikan ya. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 36 ya. Jadi inna itatas suhuri indallahi tna asyara sahron. Jadi sesungguhnya jumlah bulan itu menurut Allah adalah ada 12 bulan. Bagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada saat Allah menciptakan langit dan bumi itu ya memang sudah ditentukan dalam setahun itu ada 12 bulan ya. Jadi bukan 12 bulan ini bukan buatan atau ciptaan manusia, bukan. Tapi memang Allah sudah membagi dalam setahun itu 12 bulan. Itu sejak penciptaan langit dan bumi. Ya. Jadi memang sudah ditentukan ya menjadi 12 bulan. Yang diantaranya ada 4 bulan yang diagungkan. Jadi acuannya adalah ini. Di dalam ayat ini memang nggak disebutkan eh, yang dimaksud 4 bulan itu bulan apa saja. Tetapi di slide yang berikutnya itu Rasulullah menjelaskan bahwa 4 bulan yang dimaksud itu adalah eh, apa? 3 diantaranya berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Lalu melompat bulan satunya itu adalah bulan antara Jumadil akhir ya atau Jumatisani dan Sa'ban. Berarti antara Jumadil akhir dan Sa'ban itu adalah bulan Rajab. Ya. Jadi berarti ada 4 bulan ini ya. Jadi ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi yang kalau ditanya kenapa kok 4 bulan ini ya, mungkin kita nggak tahu alasan persisnya karena itu adalah Allah yang memilihnya. Tetapi yang lebih penting adalah hikmahnya saja ya. Jadi kita harus mengambil hikmahnya. Jadi alasan persisnya Allah memilih bulan ini, kalaupun ada tinjauan-tinjauan atau ulasan-ulasan atau tafsir-tafsir dikaitkan dengan
peristiwa ini, peristiwa itu adalah di antara eh, yang berkaitan ya. Tetapi kita tidak tahu persis alasan persisnya ya. Yang paling penting adalah kita bisa meraih hikmahnya ya, hikmahnya. Maka di slide yang berikutnya, Mas Hamdan, itu sebenarnya apa sih yang dimaksudkan bulan haram itu ya? Istilah haram itu kan sudah lazim ya, kita sering menyebut haram ya. Ada yang mengartikan haram itu dilarang ya. Tetapi sesungguhnya haram itu artinya kan ada Masjidil Haram, tanah haram. Itu haram bukan berarti dilarang, bukan ya. Haram itu dimuliakan. Jadi sebenarnya haram itu artinya dimuliakan ya. Jadi Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan, masjid yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Tanah haram, tanah yang dimuliakan, bukan tanah yang dilarang. Nah, dalam fikih, kalau haram, hukumnya haram itu artinya apa? Kalau dalam fikih itu, kalau haram itu artinya apa? Mudahnya kan memang dilarang ya. Jadi kalau dikerjakan, kalau dilakukan berdosa, ya. Kalau nggak dikerjakan, Mendapat kalau nggak pahala. dikerjakan, dapat pahala. Nah, Hmm. apa kaitannya dengan makna haram yang bermakna dimuliakan tadi itu ya? Contohnya begini ilustrasinya. Minuman keras itu haram kan ya? Haram. Jadi kenapa kita dilarang minum minuman keras? Karena Allah memuliakan kita supaya kita ini tetap menjadi manusia, supaya akalnya itu tetap berfungsi sempurna. Karena kalau orang minum minuman keras, maka akalnya menjadi tidak sempurna. Akalnya akan eh, rusak, tidak berfungsi. Maka itu akan menjadi pangkal keburukan. Jadi roksul khotoya. Jadi eh, roksul khotoya itu artinya pangkal keburukan ya. Jadi orang yang sudah mabuk, orang yang sudah tidak berfungsi akalnya, dia akan melakukan keburukan-keburukan berikutnya, mencuri, ya, berantem, dan seterusnya. Nah, Allah tidak mau, tidak menghendaki orang kemudian begitu. Allah memuliakan kita, makanya hukum minum minuman keras haram. Ya, artinya Allah memuliakan kita, jangan diminum, karena Allah memuliakan kita. Ya, mencuri haram, karena Allah memuliakan kita. Kalau kita mencuri, kita tidak terpuji. Kita akan menjadi hina. Orang lain akan orang lain yang dicuri barangnya, dia akan eh, apa? Dia akan rugi dan seterusnya. Ya. Nah, Allah tidak menghendaki itu. Allah memuliakan kita. Jadi sebenarnya makna haram itu eh, dimuliakan ya. Jadi dalam fikih pun itu berkaitan ya. Jadi yang kita sering pahami sebagai haram itu dilarang, itu adalah karena Allah memuliakan kita, ya, memuliakan kita. Jadi dilarang itu ada kalanya adalah konteksnya karena sedang karena dimuliakan, gitu ya, dimuliakan. Jadi kalau kita berkunjung ke sebuah sekolah, lalu kita izin kepada dewan guru untuk mau ke toilet, misalnya begitu ya. Di situ ada toilet untuk siswa, ada toilet untuk guru di sekolah itu. Nah, karena kita tamu, kita orang tua, minta izin ke toilet, kita lalu maunya tadi mau menuju ke toilet siswa. Lalu kita dilarang, Pak, jangan di situ, Pak. Monggo yang sebelah sana saja.
Jadi kita dilarang untuk masuk ke toilet yang tadi itu, yang umum, yang untuk siswa itu, karena guru sedang memuliakan kita. Jadi kita untuk diarahkan ke toilet yang untuk guru tadi itu dan seterusnya. Jadi dilarang itu adalah ada kalanya untuk karena dalam konteks memuliakan ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang tadi itu wala tatlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalamnya. Jadi di bulan yang Allah muliakan ini kita dilarang untuk berbuat dolim. Ya. Jadi ini bulan yang dimuliakan, yang Allah menghendaki kita meningkatkan kebaikan dan menjauhi atau meninggalkan keburukan. Ya. Jadi di bulan inilah, di bulan yang dimuliakan inilah Allah melipat gandakan kebaikan dan juga termasuk melipat gandakan kalau ada orang yang berbuat dolim, maka dosanya juga dilipat gandakan. Jadi karena Allah sedang melipat gandakan itu ya, maka kita harus berhati-hati untuk tidak berbuat dolim di bulan-bulan yang dimuliakan ini. Bukan berarti di bulan lain kita boleh berbuat dolim, tapi lebih waspada, lebih berhati-hati kalau berbuat dolim di bulan ini. Jadi karena di bulan ini kalau kita berbuat dolim, itu dosanya berlipat-lipat dari berbuat dolim di bulan lainnya. Maksudnya begitu. Jadi makna dari jangan berbuat dolim di dalam bulan-bulan yang dimuliakan ini adalah karena di bulan-bulan yang dimuliakan ini dosanya dilipat gandakan dibandingkan dengan berbuat dosa atau berbuat dolim di bulan-bulan yang lainnya ya. Jadi eh, inilah pentingnya kita mengenali bulan-bulan yang dimuliakan ya, waktu-waktu yang dimuliakan. Karena kalau kita tahu, mengetahui ini, mengenal ini, maka kita akan berhati-hati ya. Jadi tidak akan berhati-hatinya lebih ekstra dibanding dengan berhati-hati pada bulan yang lainnya. Dilanjutkan ke slide berikutnya. Jadi keutamaannya di bulan ini adalah ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pahalanya dilipat gandakan. Dosa lebih berat dampaknya. Dan ini adalah momentum persiapan haji ya. Jadi ini adalah menjelang bulan Dzulqa'dah. Jadi sorry, Dzulqa'dah ini adalah bulan menjelang bulan Dzulhijjah ya. Jadi momentum untuk persiapan haji. Dan ini adalah bulan ketenangan. Di bulan ini dilarang ada peperangan. Ya. Jadi di bulan ini adalah bulan dalam sejarahnya adalah bulan orang tidak bepergian. Bulan duduk, bulan kemudian banyak dimanfaatkan untuk muhasabah, refleksi. Ya. Jadi tidak banyak bepergian kemana-mana, tidak ada peperangan, banyak orang berdiam di rumah, jadi banyak melakukan muhasabah. Ya, ini adalah bulan ketenangan kalau tinjauannya secara historis ya. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk muhasabah ya, refleksi diri atau evaluasi diri. Banyak berzikir, banyak mohon ampun, kemudian meningkatkan amal soleh. Dan yang slide berikutnya, jadi hikmahnya ya. Jadi ini bulan menahan diri ya. Jadi tadi sudah kita bahas, ini adalah bulan transisi spiritual, bulan persiapan hati. Ini adalah bulan evaluasi diri sejauh mana perjalanan iman kita ya. Jadi mari kita manfaatkan ini sebaik-baiknya eh, yang semata-mata goalnya atau tujuannya adalah sehingga kemudian
hari-hari kita menjadi lebih baik. Dari bulan ke bulan juga menjadi lebih baik. Dan slide yang terakhir, ini sebagai penutup, ini adalah refleksi akhir. Jika Allah sudah memuliakan waktunya, maka seharusnya kita juga memuliakan isinya. Jadi apakah Dzulqa'dah kita berbeda dari bulan biasa, ataukah justru berlalu tanpa makna? Ya. Tentunya sebagai seorang mukmin, kalau Allah sudah memuliakannya, maka seharusnya kita juga memuliakannya. Ya. Jadi Allah saja memuliakannya, maka kalau kita mengabaikannya, ini adalah termasuk orang-orang yang rugi, ya. Karena Allah sudah memuliakannya, tetapi kita memandangnya itu sesuatu yang biasa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang mengenali tempat-tempat, waktu-waktu, hari, bulan, ya, momen-momen yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kemudian kita juga akan tergerak, termotivasi untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga kita akan mendapatkan kemuliaannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin barangkali sebelum berakhir ada sesuatu yang kita diskusikan, dipersilahkan. Saya kembalikan ke Mas Hamdan. Ya, ya Masya Allah, kita sama-sama telah mendengarkan tentang bulan Zulqa'dah ini. Sebelumnya juga sedikit menyampaikan ya apa yang saya dapatkan ini. Ya, di awal juga telah menjelaskan ada keistimewaan, ada waktu istimewa, ada yang harian, tahunan, mingguan, kemudian juga ada momen istimewa, kemudian ada ibadah istimewa, manusia istimewa, amalan istimewa, keadaan hati gua istimewa. Kemudian juga ya ini mungkin tadi ada yang termasuk apa ya untuk refleksi ya. Ternyata setiap orang dari kita itu punya keistimewaan dari waktu terbaik, jalan amal terbaik, potensi terbaik. Ya, Masya Allah sekali yang penjelasannya dari satu dimanfaat ini. Kemudian selanjutnya kita ada sesi pertanyaan, mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan melalui di kolom ya, kolom chat ataupun ingin bertanya langsung silahkan Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada Mas Hamdan. Ya, Oke. mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu.
Kalau tidak ada mungkin langsung kita akhiri saja berarti Ustaz. Hmm. Oke, baik. Mungkin saya anggap ya, mungkin kami anggap dari Bapak Ibu juga sudah memahami, sudah mendengarkan, eh, ya sudah paham betul apa yang telah dikatakan oleh Ustadz kita, Ustadz Budi Manfaat. Eh, su- ini cukup Ustadz penjelasannya, sudah ada konsep juga. Nah, insya Allah mungkin kita cukupkan ya. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita simak pada malam hari ini, semoga kita bisa mengamalkannya. Ya, mungkin kita tutup kajian rutin pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, kemudian kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustadz Budi Manfaat yang telah menyempatkan waktunya. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih Pak Ustadz, makasih Pak wabarakatuh. Bapak Ibu Eci. semuanya. Syukran Mohon maaf Ustaz. lahir dan batin. Baik, saya cukupkan ya.